absen 27. Saya akan mewawancarai orang pertama, yaitu teman seangkatan. Apakah Anda paham tentang bully? Paham, bully itu kayak menghina secara verbal, kayak pakai kata-kata, terus bisa juga kayak nyiksa gitu, atau apa ya namanya, pukul-pukul gitu. Baik, sejak kapan Anda tahu tentang bully? Sejak dari SMP sih. Oke, apakah pernah melihat bully? Pernah. Di mana? Di sekolah kayak ada satu orang yang dikata-katain gitu, terus mentalnya pasti kena kan, dia sampai nggak masuk sekolah atau apapun itu. Terus kayak menurut aku itu nggak baik aja sih. Apakah Anda paham tentang pembulian verbal? Menurut saya pembulian verbal tuh kayak yang dilontarkan pakai kata-kata, terus bisa nyinggung perasaan gitu, terus itu bisa ngejatuhin mental juga sih. Oke, menurut kamu gimana cara untuk mengatasi pembulian? Menurut saya harus ada pihak yang pihak ketiga untuk menyelesaikan pertentangan mereka berdua gitu. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Farzabetio dari kelas 11 IPSC. Saya akan mewawancarai orang kedua dari beda sekolah. Apakah Anda paham tentang bully? Saya paham sedikit. Bully itu kayak tindak penindasan terhadap sesama. Oke, pertanyaan kedua. Sejak kapan Anda tahu bully? Sejak SD. Apakah pernah melihat bully? Pernah kayak di sekolah gitu, kayak penindasan terhadap kakak kelas terhadap adik kelas. Pertanyaan keempat, apakah Anda paham tentang bully kesenjangan sosial? Sedikit paham. Bullying kesenjangan sosial itu kayak misalnya ekonomi saya tuh lebih tinggi daripada teman saya, tuh saya menindasnya dengan cara mengatakan ekonominya dia. Pertanyaan kelima, apakah Anda paham tentang pembulian verbal? Yang saya paham itu pembulian verbal itu kayak tindakan omong kasar, kayak saya mengatakan teman saya ini, terus yang saya anggap itu bercanda, tapi dianya tuh tidak suka, itu udah termasuk dengan penindasan. Oke, baik. Pertanyaan keenam, menurut kamu gimana cara untuk mengatasi bully? Menurut saya itu dengan cara yang satunya itu harus dinasihati ya, agar tidak mengatakan temannya yang satunya, terus lalu dikasih arahan juga agar dia tuh tidak melakukan pembulian lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Farzabetio dari kelas 11 IPSC. Absen 27. Saya akan mewawancarai orang ketiga. Apakah Anda paham tentang bully? Ya, paham. Pembulian adalah tindakan kekerasan kepada orang lain. Oke. Sejak kapan Anda tahu tentang bully? Sejak saya masih sekolah dasar. Apakah pernah melihat bully? Pernah waktu pulang sekolah, saya melihat kakak kelas sedang membuli adik kelasnya. Apakah Anda paham tentang pembulian kesenjangan sosial? Ya, paham. Pembulian kesenjangan sosial adalah pembulian yang dilakukan oleh orang yang ekonominya tinggi, tetapi merendahkan ekonomi orang lain yang lebih rendah. Oke. Apakah Anda paham tentang pembulian secara verbal? Ya, pembulian secara verbal adalah pembulian yang melalui kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Oke. Menurut kamu gimana sih cara kita mengatasi pembulian ini? Menurut saya, kita harus menasehati si pembuli secara baik-baik. Dan jika tidak bisa dinasehati dengan baik-baik, kita harus melaporkannya kepada orang yang berwajib. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Farzabetio dari kelas 11 IPSC, absen 27. Saya akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap wawancara pembulian. Kesimpulan menurut saya adalah pembulian merupakan tindakan yang mengganggu, tindakan agresif yang mengganggu, melukai, dan menyakiti korban pada saat korban merasa lemah, baik secara fisik maupun psikisnya. Kemudian, pembulian mempunyai 3 jenis, yaitu pembulian secara fisik, pembulian secara verbal, pembulian secara psikis. Pembulian secara fisik merupakan pembulian yang dilakukan melalui tindakan pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya korban secara fisik. Kemudian ada pembulian secara verbal, merupakan tindakan yang dilakukan melalui kata-kata kasar yang dapat melukai perasaan korban. Kemudian ada pembulian secara psikis.
Pembulian secara psikis tindakan yang dilakukan para perundung kepada korban yang dapat membuat korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Kemudian saran saya terhadap pembulian ini adalah memberikan edukasi terhadap perilaku perundungan kepada guru atau staf sekolah. Kemudian ada memberikan sosialisasi terhadap perilaku perundungan, betapa bahayanya perundungan di sekolah. Sekian video saya terhadap kesimpulan dan saran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.